karena kalau nggak pakai motion blur itu gerakannya bakal kelihatan cepet. Ini contoh motion blur, kalian lihat di pinggir-pinggiran ini sini. Nah itu kalau nggak pakai ND filter atau di setnya auto semua, itu bakal nggak ada blurnya tuh cuy. Blurnya itu bakal hilang karena ya shutternya cepet. Ya halo semuanya, kembali lagi di channel Crossroads. Dan sore ini seperti biasa lagi aku mau nganterin paket lagi, action cam lagi. Ini cam Inter hitam, nganternya ke Jakarta, ngirim ke Jakarta maksudnya. Ya ini sengaja nggak sore banget. Kenapa? Karena kemarin pas pertama kali nyobain kamera ini nih, GoPro Hero 7 Black dengan ND filter 16 itu terlalu gelap. Dan untungnya aku pakai ISO yang kecil banget, jadi ya bisa di push biar lebih terang gitu. Cuman emang hasilnya jelek sih. Noise-nya berasa banget dan diedit lebih susah. Ya ini konsekuensi pakai ND filter ya, di setnya ke manual. Dan ISO nya aku nggak pengen yang tinggi-tinggi, jadinya ya gini, nggak bisa tuh kalau gelap dikit, susah. Harusnya pakai ND filter 8 mungkin kalau udah kesorean banget, jam 5 ke atas gitu coy. Dan ya hari ini aku mau ngebahas ND filter. Kenapa ND filter sangat penting buat konten kreator, khususnya motovlogging. Ya jadi aku mau sedikit kasih tahu dulu ND filter itu sebenarnya apa dan fungsinya buat apa. ND filter itu singkatan dari Natural Density Filter. Ya jadi intinya sih ND filter itu memblokir intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan menggunakan glass atau kaca yang lebih gelap gitu cuy. Mirip-mirip sama kaca film lah sebenarnya, cuman ya ND filter ini lebih terukur dan pasti kualitasnya lebih bagus gitu, karena kan di depan kamera persis, yang mana itu nggak ada toleransi kalau kacanya jelek gitu. Kalau kacanya jelek ya udah pasti hasilnya bakal jelek gitu kan. Ya jadi itu fungsi utama dari ND filter adalah memblokir sebagian atau ya bisa ditakar oleh kita sendiri mau seberapa banyak cahaya yang diblokir untuk masuk ke dalam sensor kamera gitu cuy. Nah jadi ND filter memang ada ukurannya. Tapi sebenarnya kalau di kamera mirrorless atau DSLR itu ada yang namanya variabel ND filter. Jadi kalau mau lebih terang itu tinggal diputer, dan kalau mau lebih gelap tinggal diputer juga. Cuman untuk action cam setauku itu ND filternya tuh fix, jadi satuan gitu. Ada ND 8, ND 16, ND 32. Yang mana semakin besar angkanya itu semakin gelap, semakin banyak memblokir cahaya. Nah misalkan nih aku pakai ND filter 16, itu kurang lebih cocoknya dipakai buat kondisi yang terang siang hari gitu. Nah terus kalau ND 8 itu mungkin cocok buat sore-sore atau cahaya yang nggak terlalu terang, nggak terlalu terik. Dan ND 32 itu lebih ke yang terik banget, itu cocok pakai ND 32 karena lebih gelap. Kalau teknisnya ya, kalau ND 8 itu memblokir 3 stop cahaya, ND 16 itu 4 stop, dan ND 32 itu 5 stop gitu. Kalau hitung-hitungan matematisnya itu kayak gitu. Nah itu dia, jadi fungsi ND filter itu kurang lebih seperti itu. Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita butuh yang namanya ND filter? ND filter itu dibutuhkan ketika settingan kamera kita itu pakai manual semua, dan hasil dari settingan manual tersebut itu cahayanya terlalu terang. Nah itu kita butuh yang namanya ND filter. Seperti yang aku pakai sekarang di kamera ini nih, di main camnya itu aku pakai settingan
1080 30 fps. Nah kalau pengen motion blur yang bagus 30 fps itu berarti shutternya itu pakai 1/60. Itu hitung-hitungannya kayak gitu ya. Aturan 160 derajat 180 degree itu kayak gitu. Dan hasilnya bakal terang banget. Nanti deh aku tadi sempat nyopot terus dipasang, itu perbedaannya sangat jauh. Itu jadinya terang banget. Itu ISO-nya udah ini ya, ISO-nya udah minimal di 100, maksimal di 400. Yang mana itu ISO udah kecil banget, tapi tetap seterang itu. Nah, udah nggak ada variabel lain yang bisa ini kan, nggak bisa di set. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memblokir dari luar kamera, yaitu dengan ND filter. Kurang lebih kayak gitu fungsinya. Nah mungkin juga ada beberapa orang yang nggak terlalu merhatiin motion blur. Motion blur itu nanti deh di depan ya, pas lagi miring itu bagus tuh motion blur. Motion blur itu jadi gerakan yang kita lihat tuh lebih natural itu. Jadi gerakannya itu lebih kelihatan slow, lebih seamless, dan juga lebih sesuai dengan apa yang mata manusia tangkap gitu, kurang lebih kayak gitu. Karena kalau nggak pakai motion blur itu gerakannya bakal kelihatan cepet. Ini contoh motion blur, kalian lihat di pinggir-pinggiran ini sini. Nah itu kalau nggak pakai ND filter atau di setnya auto semua, itu bakal nggak ada blurnya tuh cuy. Blurnya itu bakal hilang karena ya shutternya cepet. Meskipun kalian pakai 30 fps, kalau shutternya cepet itu malah jadinya patah-patah. Karena udah 30 fps, shutternya cepet, motion blurnya nggak ada, itu bahkan lebih jelek gitu. Makanya setting kamera ya sebaiknya itu dipelajari ini ya, masing-masing parameternya itu buat apa gitu cuy. Nah di sini aku cuma sharing aja, aku nggak terlalu jago juga, cuman aku sedikit tahu tentang settingan kamera gitu. Jadi ya kalau kalian punya kamera action cam atau kamera apapun yang bisa disetting manual, itu lebih bagus kayak gitu cuy. Karena ya motion blur itu sangat-sangat penting biar tampilannya lebih natural. Aduh. Ya itu buat orang-orang ini sih, buat orang-orang yang memperhatikan estetika dan sinematik, dan ya biar tampilannya lebih enak gitu. Terus misalkan ada yang nggak peduli dengan itu, ya terserah. Mau pakai settingan auto biar lebih gampang ya nggak apa-apa juga. Tapi karena aku suka memperhatikan hal-hal itu ya, bukan berarti aku jago, tapi aku suka aja. Wih, ME King. Ya tapi aku suka dengan partikel-partikel itu. Suka dengan aspek-aspek itu, jadi ya ini aku coba terapin itu. Dan itu sebenarnya kunci dari motovlogger luar negeri atau motovlogger ibu kota, misalkan The Jakarta Roads atau Harat Arkan. Itu mereka pakai yang namanya ND filter, dan itu salah satu kuncian kenapa video mereka itu bisa bagus-bagus dan kelihatan sinematik. Apalagi kalau lagi ngebut itu pasti samping-sampingnya itu kelihatan ngeblur. Itu yang namanya motion blur. Sedangkan kalau kalian setting di auto, aspek itu tuh nggak bakal muncul, atau muncul tapi sedikit. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi nggak terlalu berasa, dan di mata itu bakal kelihatan kurang real cuy. Ini aku beloknya lewat mana deh? Depan apa sini? Ntar ya, aku mau ngirim paket dulu. Iya mah Hafiz R. Ya oke, selanjutnya mungkin aku mau bahas kelebihan dan kekurangan pakai ND filter. Kelebihan pakai ND filter yaitu yang pertama, kalian bisa set manual dengan hasil yang sangat memuaskan. Hasil raw-nya itu udah bagus gitu, hasil keluar dari kameranya itu udah bagus. Motion blur ya yang paling penting, kunci utama di video ini sebenarnya motion blur. Motion blur yang natural.
Terus udah sih kayaknya kelebihannya cuma itu. Oh ya, sama tampilannya jadi lebih keren. Kenapa? Karena lensanya jadi lebih hitam dan jadinya nggak kelihatan. Kayak nggak terlalu standar banget lah GoPro kalian, jadi lebih sangar gitu, lebih profesional. Kekurangannya adalah jadinya nggak praktis cuy. Kayak misalkan tiba-tiba panas, terus tiba-tiba terik banget, terus tiba-tiba mendung. Nah itu akan lebih susah karena ya settingnya manual kan, settingnya manual. Kecuali kalau ISO kalian mau di push lebih tinggi ya itu nggak apa-apa, tapi kalau aku ISO nya pokoknya mentok di 400 gitu, nggak boleh lebih dari itu. Jadinya beda situasi beda settingan. Itu ibunya mau kemana bu? Beda situasi itu beda settingan. Jadi kalau misalkan settinganku itu lagi buat panas-panasan terus tiba-tiba mendung ya, kameranya harus disetting lagi atau ND filternya harus diganti gitu. Jadi kurang ini sih, kurang praktis sebetulnya kalau pakai ND filter. Cuman asik banget karena ya hasilnya bagus. Tapi kalau kalian suka yang praktis-praktis sih mungkin ini ya mungkin lebih nyaman kalau nggak pakai ND filter gitu. Tapi karena aku suka yang ribet-ribet sedikit tapi hasilnya bagus, ya ND filter jadi salah satu jawabannya. Jadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan lah. Jadi anak yang soleh dan soleh. Wih, yuk. Itu yang beli GoPro itu Mas Al MV yang beli GoPro Hero 4 Silverku yang kemarin bareng bikin video. Tadi sampai mana? Lupa tuh kan. Itu kekurangannya jadi kurang praktis. Ya itu sebenarnya secara general ya itu salah satu kekurangan dan kelebihan menggunakan settingan manual gitu. Kalau manual ya pasti hasilnya lebih bagus, lebih sesuai dengan keinginan pribadi, tapi lebih tidak versatile gitu. Sedangkan kalau auto ya sesuai dengan apa yang dipengenin kamera gitu. Kita tinggal terima jadi udah itu. Ya itu balik lagi ke personal masing-masing sih. Suka yang ribet atau lebih suka yang praktis, satu kali setting beres gitu. Terus mungkin aku mau sharing pemakaian ND filter yang aku beli dengan harga 160.000. Jadi aku pakai ND filter JSR Junstar ya kalau nggak salah, singkatan dari Junstar. Itu aku beli yang satuan cuy. Aku beli yang satuan yang ND 16 saja. Jadi itu kan yang tadi aku bilang ND filter itu ada macam-macam ukurannya ya, ada ND8, ND16, ND32, polarizer. Nah aku pakainya ND 16. Kenapa? Karena setelah aku riset ND16 itu yang paling cocok lah buat siang hari, terus masuk ke sore itu masih aman. Jadi nggak terlalu gelap banget dan nggak terlalu terang banget. Kalau terang banget takutnya pas terik bingung, kalau gelap banget pas sore bingung. Jadi aku ambil yang di tengah-tengah gitu, ND 16. Dan sebetulnya aku baru pernah denger brand Junstar karena ND filter buat GoPro itu paling terkenal setauku Telesin, kalau enggak ya official resminya dari GoPro itu yang paling aku sering denger ya itu. Cuman ya ini aku iseng-iseng nyari di Shopee, Tokped, itu ternyata ada brand JSR dan jualnya itu per pieces ya, per unit, per satu ukuran gitu. Jadi enggak bundling. Misalnya kalau Telesin itu kan 4 sekaligus kan, 3 ND filter, 1 polarizer, ND8, ND16, ND32 sama polarizer. Nah kalau JSR ini jualnya satuan cuy, jadi bisa tipis banget, jadi bisa beli satu aja. Karena ya aku sebenarnya sih butuh tiga-tiganya ya, cuman untuk spend duit segitu kayaknya mending beli satu dulu gitu. Nah nanti kalau mungkin butuh ND8 nanti beli ND8 gitu cuy. Dan ya setelah kemarin aku coba pasang, itu seperti yang kalian bisa lihat, itu di pojok bawah, intinya di pojok lah, pojok itu ada flare. Yang paling berasa tuh yang di pojok bawah.
pojok bawahnya itu ada flare, dan ternyata itu bukan cuma di kameraku. Jadi yang orang review luar negeri itu dia pakai buat drone itu juga hasilnya kayak gitu, hasilnya nge-flare. Sebenarnya bukan, ya mirip flare sih, cuman flare kan itu dihasilkan oleh kacanya kan, cuman itu kalau yang ND filter itu karena ada pantulan dari refleksi housingnya gitu. Karena yang belakang kalau ND filter JSR ini dia warnanya gold kan, nah itu warna gold itu yang bikin refleksi. Yang aku tahu tuh kayak gitu, dan kata orang yang review juga kayak gitu. Jadi karena warnanya gold ada refleksi gitu. Dan JSR sekarang kampretnya adalah ngeluarinnya warna hitam gitu sih. Sedangkan GoPro 7 ke bawah itu masih warna kuning, masih warna gold. Sebenarnya bagus sih warna gold, cuman ya itu bagian dalamnya itu harusnya warna hitam. Dan kenapa sekarang punya aku udah bener, udah nggak ada flare? Karena aku ngikutin tutorial dari mas-mas yang review tadi. Jadi ND filternya itu dibongkar, kacanya dilepas pakai blower, itu terus bagian dalamnya itu dicat warna hitam. Kebetulan aku masih punya cat hitam Dove, dan alhamdulillah ini sekarang bisa dipakai sebagaimana mestinya. Jadi ND filternya sekarang udah berfungsi dan baik. Ini motion blurnya bagus banget nih kalau lagi miring. Iya kan, gokil. Ya itu jadi brand JSR ini ya menurutku kurang worth it sih, kurang worth it karena kalau dipikir-pikir harganya lebih mahal. Ini aku beli 160 untuk satu ND filter, sedangkan telesin itu 400.000 dapat 4. Ya kalau dihitung-hitung bodohnya ya masih mahal JSR gitu. Sedangkan ya itu hasilnya ada flare-nya. Kecuali kalian mau modif kayak yang aku lakukan, ya itu nggak apa-apa. Cuman mending jangan sih. Mending kalian beli telesin aja yang udah PNP, tinggal pasang dan nggak ada isu refleksi atau hasilnya gimana-gimana gitu. Dan telesin juga pemasangannya itu lebih gampang cuy. Telesin itu dia nggak perlu ngelepas cover lensanya, jadi tinggal tempel. Sedangkan JSR ini dia itu harus ngelepas cover lensa, ngelepas cover lensa bawaannya, terus yang JSR itu dipasang. Untuk beberapa orang itu sangat ribet, dan kalau mau ganti ukuran misalkan dari 16 ke 8 itu akan ribet juga. Kalau telesin itu kan tinggal dibuka terus udah tempelin lagi, udah sesimpel itu kalau telesin. Ya kalau mau dibilang cakep-cakepan sih sebetulnya cakep JSR ya. Karena warnanya gold itu aku suka banget. Jadinya GoPro nya itu kelihatan premium kan. Tapi ya itu dari hasilnya ada yang perlu dimodif lagi lah biar hasilnya lebih bagus. Dan kalau hasilnya sih sebenarnya udah bagus, dan warnanya kalau yang aku lihat sih lebih pucat ya, lebih pucat daripada tanpa ND filter. Lebih pucat ya, bukan lebih gelap. Kalau lebih gelap udah pasti, cuman warnanya lebih pucat dan lebih kurang tajam cuy. Yaitu konsekuensi lah, konsekuensi pakai filter. Yaitu mungkin karena coating flare-nya, coating lensanya yang beda brand, beda hasil itu, dan itu sangat dimaklumi. Masih bisa di cheating, di editing gitu sih. Yaudah guys, mungkin videonya segitu aja, menjawab pertanyaan kenapa pakai ND filter dan kenapa ND filter dan motion blur itu wajib banget buat konten kreator, khususnya motovlogging. Karena itu salah satu hidden texture ya. Mungkin di mata itu nggak terlalu kelihatan, tapi bakal kerasa banget. Mana yang pakai motion blur, mana yang enggak, itu bakal berasa banget. Meskipun nggak terlalu notice banget, oh ini ada motion blurnya, oh ini enggak gitu. Tapi kalau yang ada motion blurnya itu udah pasti gambarnya bakal lebih halus, lebih sinematik, lebih welcome di mata, gerakannya lebih kelihatan seamless dan lebih kayak dunia nyata gitu, lebih sesuai dengan apa yang manusia biasa lihat gitu cuy. Udah gitu aja,
Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ini BTW aku masih pakai setup biasa, GoPro Hero 7 2 unit dan juga intercom Maxto M2C yang connect ke GoPro. Udah gitu aja, jangan lupa nonton video-videoku yang lainnya yang bahas tentang GoPro dan action cam lain. Dan ya udah lagi. Peace out.